Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Abdul Mujib selaku Ketua Umum Posdesi, yang terhormat seluruh pengurus Posdesi, dan tak lupa untuk teman-teman semuanya di forum ini, seluruh anggota Posdesi yang berbahagia. Wabil khusus teruntuk narasumber kita pada hari ini, kebetulan juga Pak Ketua yang nanti juga akan menakodai berjalannya acara pada pagi hari ini. Akan dinarasumberi oleh beliau, ya Bapak Dr. Abdul Mujib, dan juga didampingi oleh Bapak Dr. Saifuddin. Kali ini di sesi terakhir di coaching kurikulum OBE versi Posdesi, yang mana ini sudah seri kelima, yakni seri penutup sekaligus seri terakhir, penutup secara keseluruhan dengan tema strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini bagaimana nanti strategi-strategi dalam menyusun RPS yang memuat CPL, CPMK, dan sub CPMK. Di sini saya Lukman sebagai moderator yang akan membawakan acara hingga pada akhir acara nanti. Cukup mungkin dari saya, langsung saya serahkan kepada beliau. Mungkin ada pengantar Bapak atau langsung dilanjutkan ke materi? Iya, langsung dilanjutkan aja nanti. Nah, Ya. langsung dilanjutkan materi saja ya. Berarti ya Iya. singkat saja ini saya membuka acara pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada narasumber secara langsung. Monggo beliau, Bapak Dr. Abdul Mujib selaku narasumber pertama bisa memberikan materi kepada kita semua. Silakan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati para pengurus Posdesi, kemudian bidang akreditasi dan pengembangan kurikulum, para Kaprodi, Sekprodi, dan seluruh dosen di lingkungan Posdesi, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Luar biasa sampai hari di sesi yang kesekian kali ini Bapak Ibu masih semangat dengan OBE-nya dan mungkin juga sudah banyak yang sudah mulai terbuka dengan konsep atau pendekatan dalam pembelajaran ini. Satu hal yang membuat bangga di lingkungan kita ini banyak sekali capaian-capaian yang luar biasa, ya, dengan berbagai macam pendekatan yang ada, terutama pada bagaimana mengawal mutu pendidikan. Nah, kita berharap kita sama-sama berjuang untuk memajukan pendidikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada awal bulan lalu saya berkunjung ke Sumatera Selatan. Saya ke kampus UIN Raden Fatah, sekaligus juga di kampus Indo Global Mandiri Universitas UIGM. Ada hal yang menarik di sana. Saya mencoba mengarahkan karena mereka HES baru tahun kedua. Capaian mahasiswanya lumayan, tapi yang menarik adalah ketika melihat milieu lingkungan pendidikannya itu benar-benar bisnis karena memang ownernya adalah pebisnis. Sehingga
targetnya mahasiswa itu tidak secara konvensional sebagai sarjana hukum harapannya. Jadi bagaimana mengarahkan mereka kepada kerja-kerja yang inovatif. Akhirnya saya bicara di situ bagaimana mengajarkan hukum untuk melahirkan sarjana hukum yang bukan PNS. Lalu bagaimana model pembelajaran serta bagaimana kita menggait mereka mahasiswa untuk mencapai apa yang diinginkan tadi sebagai legal planner. Legal plannernya saya bilang ya tidak konvensional juga, tetapi melihat mana yang paling memungkinkan semua pekerjaan hukum bisa masuk di dalamnya. Nah ini kemudian membawa saya bagaimana ya memformat itu dan langkah pertama adalah bagaimana menyusun kurikulumnya. Nah, kurikulumnya itu juga tidak bisa kurikulum yang hanya sekedar kurikulum konvensional sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan di lingkungan prodihes yang secara umum, tetapi harus lebih inovatif. Penggabungan ilmu lain, kemudian pendekatan-pendekatan lain dalam proses penyusunan kurikulum itu menjadi satu warna baru buat kita. Karena era kita sekarang itu sebagaimana arah dari perubahan Permenristek Dikti yang baru 53 tahun 2025 itu mengarahkan kita untuk benar-benar berpikir keras bagaimana memformat itu. Bahkan menurut catatan bahwa apa yang diinginkan di dalam permen Ristek Dikti yang baru itu kita diberi waktu 2 tahun untuk beradaptasi gitu, mengadaptasikan di dalam seluruh rangkaian termasuk di dalam kurikulum kita terkait dengan amanat itu, terutama yang mungkin di PTKIN dan PTS yang sudah besar itu mengarahnya kepada bagaimana thinking globally. Jadi bagaimana berpikir bahwa mengantarkan program studi ini sampai kepada bukan hanya lokal Indonesia, jadi bukan hanya SN Dikti. Nah, sekarang saya sedang mempelajari bagaimana standar lulusan hukum, sarjana hukum yang bisa masuk ke global. Saya sedang mempelajari beberapa standar sarjana hukum internasionalnya, terutama yang terkait dengan bisnis. Sehingga nanti kita juga bisa mengadaptasikannya menjadi bagian dari proses membuat kurikulum kita. Nah, beberapa saya hasil perjalanan dalam penyusunan kurikulum di beberapa kampus. Ini saya sekarang sedang membaca 2 kampus juga terkait dengan BAN-PTNG. Jadi saya membaca 2 kampus dan itu juga saya concern sekali masuk ke dalam kurikulum dan kurikulumnya juga masih sangat normatif dan hanya ya seperti yang lama lah. Era kita kan sudah berubah. Nah, pada hari ini kita akan bicara bukan ke kurikulumnya, tetapi bagaimana menurunkan kurikulum itu dalam satuan materi pembelajaran kita di setiap mata kuliahnya. Ada satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa selama ini mungkin kita bekerja sendiri-sendiri, masing-masing dosen itu bekerja sendiri-sendiri. Dalam konteks OBE ini kita sudah tidak bisa bekerja secara personal. Kita bekerja secara kelompok, tim untuk melahirkan seorang sarjana yang kita inginkan dalam profil yang sudah kita tetapkan. Jadi profil itu adalah tugas dari semua dosen untuk mencapainya. Terutama ketika profil itu kita turunkan menjadi CPL-CPL yang ada. CPL yang kemarin kita susun kan kita berharap 8 sampai 15 lah CPL. Syukur kalau kurang dari 15 atau 11 menjadi 11. Jadi 8 sampai 11 itu kita format. CPL inilah yang menjadi amanat yang harus diwujudkan oleh para dosen dan mewujudkannya itu masing-masing dosen bekerja secara serius untuk merumuskannya dalam bentuk sub CPMK, kemudian materi-materinya. Nah, RPS itu bukan hanya bagaimana kita memplotting sub CPMK kemudian materi, tetapi bagaimana kita memastikan apa yang kita inginkan dalam proses itu
berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan harapan, terutama harapan dari program studi ketika memberikan mata kuliah kepada kita adalah bagaimana kita membantu program studi untuk mencapai CPL yang sudah diamanatkan kepada kita. Dan ingat, CPL itu adalah dalam rangka membentuk profil yang diinginkan oleh program studi. Nah, sampai di titik ini kita masih bekerja dengan cara lama, bekerja dengan apa yang kita inginkan, belum bekerja. Ini existing ya, existing. Saya ketika audit internal di beberapa fakultas yang ada di PT KIN tempat saya bekerja, saya juga concern untuk melihat itu. Dan bahkan kemarin saya sempat agak agak melihat respon yang kurang pas karena saya mengkritik RPS dari seorang dosen dan saya bilang karena beberapa RPS, jadi teman-teman yang akan ada asesmen, pilihlah RPS yang jadi AL ya, AL. Ketika AL ada yang akan AL, pilihlah RPS yang benar-benar memang sudah mewakili. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan OBE, maka pilihlah RPS yang memang sudah mencerminkan OBE itu. Jangan sampai asal menunjukkan RPS-nya. Maka kalau memang sudah komitmen untuk memberlakukan kurikulum OBE, maka pastikan RPS-nya juga sudah terkendali oleh pengendali mutu di gugus tingkat program studi maupun tingkat fakultas bersama-sama dengan program studi dan fakultas tentunya. Dalam hal ini leading sektornya adalah WD1. Nah, dalam pengalaman saya tadi, saya menilai pertama dari kesalahan kita di dalam kurikulum itu karena diturunkan di dalam RPS itu menjadi sangat sederhana. Mata kuliah yang 2 SKS itu sangat rentan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak ada waktu, minimnya ruang bagi kita, apalagi melihat paradigma dosen itu menganggap mengajar di dalam kelas 90 menit itu udah selesai. Tidak sebetulnya. Kalau kita ngelihat peraturannya, jam dalam satu SKS itu kan kita 45 jam ya dalam satu semesternya, dalam satu SKS. Jadi kalau dibagi 14 itu kita dapat porsi berapa? Apakah 90 menit itu masuk? Nggak masuk, Pak, Bapak Ibu. Artinya ketika kita cek RPS-nya, RPS-nya itu kalau umpama mata kuliah usul fikih, kita baru sampai pada pembahasan definisi mahwal usul, mahwal fikih, kemudian mahwal hakim, hukum, ya hanya sekitar itu. Kita tidak akan bisa mencapai apa-apa ketika kita hanya 2 SKS. Maka banyak mata kuliah yang sebetulnya ada pengulangan, itu perlu kita lihat kembali. Kemudian coba kita format yang benar-benar fungsional untuk mencapai CPL yang kita inginkan dari program yang sudah ditetapkan oleh program studi. Kemudian sekarang masuk kepada konteks bahwa kita kuliah itu adalah mencapai apa yang diinginkan oleh program studi melalui CPL-CPL-nya yang secara terintegrasi. Kita diminta untuk mencapai profil yang sudah akan profil yang sudah ditetapkan oleh program studi. Nah, ada beberapa komponen yang menjadi perhatian utama kita di dalam pembangunan RPS itu. Ketika kita melihat ini umumnya ya, harusnya kan ada surat pemberitahuan dan permintaan. Jadi permintaan kesanggupan. Ini kan ada dokumen yang memang itu nanti diukur melalui penjaminan mutu yang biasanya Ban PT akan nanya. Bagaimana proses penunjukan seorang dosen untuk mengajar. Lalu komunikasi kita dengan dosen yang akan mengajar itu kan itu yang menjadi ukurannya. Perintah mengajar itu melalui apa? Surat, pemberitahuan, atau ada juga yang menerapkan namanya kesanggupan. Nah, di dalam surat pemberitahuan itu sudah melampirkan sebetulnya kalau sebuah sistem belum ada, maka manuali itu dilakukan dengan surat dan dokumen-dokumen seperti itu. Kalau seandainya sudah menggunakan sistem, seorang dosen ketika ditunjuk untuk menjadi pengajar itu secara otomatis sudah akan melihat
dia mewakili profil yang mewakili CPL yang mana gitu ya. Dari perintah mengajar di mata kuliah tertentu itu. Maka tugas berikutnya jadi kalau CPL dan CPMK-nya itu sudah kita bisa lihat di dalam sistem atau bila kita sudah mempunyai metrik. Metrik itu menjadi acuan bagi para dosen. Kalau Bapak Ibu yang dosen lama mungkin dulu silabi ya. Silabi itu menjadi acuan kita yang kita turunkan dalam materi-materi ajar. Nah, dalam konteks OBE ini, kita akan melihat metrik yang sudah disusun untuk menentukan eh, untuk menjadi acuan dalam pembentukan sub CPMK. Nah, di sub CPMK ini kita juga masih menggunakan diksi sebagaimana taksonomi Bloom yang kemarin, yang pada proses pembentukan CPL yang di Prodi. Nah, sub CPMK akan memastikan itu. Ada selain sub CPMK, kita juga harus menentukan materinya. Nah, Bapak Ibu yang punya SKS banyak, umpama ada SKS 3 sampai 4 umpama gitu. Nah, kalau saya sih mengharapkan Bapak Ibu kalau menyusun kurikulum materi-materi hukum dan keterampilan hukum itu dibuat agak besar. Eh, SKS-nya, sehingga kita punya ruang. Apalagi dengan model metode pembelajaran kita atau strategi pembelajaran kita yang kita akan coba bangun di dalam RPS kita nanti akan lebih bagus kalau SKS-nya besar. Contoh pendekatan atau strategi pembelajaran yang case studies, case based, kemudian riset based itu menjadi sangat memungkinkan kita melakukan itu. Saya sendiri yang mata kuliah saya itu masih 2 SKS sehingga saya harus banyak menggunakan waktu di luar kelas untuk konteks OBE sekarang ini. Pada minggu lalu itu saya kuliah tambahan dari mahasiswa itu dengan menggunakan online. Bapak Ibu ngelihat latar belakang saya ini adalah proses coaching saya terhadap mahasiswa. Ini di minggu ketiga perkuliahan. Kemudian nanti pada minggu berikutnya itu saya bikin lagi yang saya pisah dalam kelompok kecil-kecil, Bu. Tapi ketika kelompok kecil ini saya harus membuatnya tuh dari hari Rabu sampai hari Ahad. Dan itu saya hanya bisa isi di waktu pukul habis asar, jadi 15.30 sampai nanti jeda waktunya sholat maghrib. Kemudian saya teruskan lagi sampai jam 19.30 sampai 19.45 malam hari. Karena SKS-nya terlalu rendah, Bu. Sementara CPL yang diberikan kepada saya itu CPL yang harus saya emban di dalam mata kuliah ini cukup mewakili dari kompetensi mereka, di mana mereka harus mampu membuat pada akhirnya mampu menyusun opini hukumnya. Jadi pendapat hukum mereka tentang industri sektor keuangan perbankannya. Nah, saya karena tidak mungkin membuat apa namanya statement hukum atau pendapat hukum kalau mereka tidak kita antarkan bagaimana memahami sebuah persoalan hukum di dalam proses penyelenggaraan perbankannya. Tetapi ya kita memang menjadi banyak waktu yang tersita dalam konteks OBE ini. Bukannya kita jelimet, tetapi memastikan mereka memiliki kemampuan. Dan mulai minggu depan ini, hari Selasa, itu kami sudah mulai seminar untuk bagaimana mereka menyampaikan hasil opini hukumnya. Jadi saya membentuknya dalam bentuk seminar. Yang ini mungkin nanti akan saya diskusikan dengan WD3 atau WD1 bagaimana membuat satu kegiatan yang menampilkan dari beberapa mahasiswa dan tema khusus bisa menjadi seperti diseminasi hasil riset mahasiswa. Karena ini sudah menggunakan pendekatan riset dalam strategi pembelajarannya. Jadi riset base ini terkontrol sekali. Eh, jadi kita mengontrol dari proses awalnya, dari proses awal perkuliahan. Jadi konteks model dan pendekatan atau strategi pembelajaran seperti ini kita sudah keluar dari apa yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Bapak Ibu pernah mendengar keluhan mahasiswa enggak?
Ternyata kita diamati oleh mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan kita membagi silabi kita bilang. Tapi sebetulnya bukan silabi kata mahasiswa. Yang kita bagikan itu adalah daftar penugasan untuk presentasi dan itu harus dilakukan di minggu kedua perkuliahan. Nah ini yang kurang tepat. Karena apa yang kita bisa peroleh kalau mahasiswa suruh presentasi dan itu cenderung membuat mahasiswa pragmatis, artinya copy paste dari paper kakak kelasnya yang sebelumnya lalu dimunculkan lagi di kelas yang saat sekarang. Dan ini tidak menambah wawasan apa-apa karena mereka tinggal copy paste atau mereka menggunakan teknologi yang ada untuk membuat paper yang secara teknis tidak membuat mereka menjadi lebih cerdas dan mereka mempunyai pengetahuan, keterampilan atau sikap. Nah, ini yang mengantarkan kita untuk benar-benar serius untuk membentuk RPS ini. Nah, jadi poinnya pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa eh, CPL yang sudah diamanatkan kepada kita, CPMK juga yang sudah diberikan kepada kita, yang kita baca melalui metrik atau di dalam sistem akademik kita, maka kita wajib menurunkannya menjadi sub CPMK dan materi. Nah, materi dan sub CPMK ini mengacu kepada dua komponen tadi. Selanjutnya, kita akan membentuk setelah menurunkannya dalam sub CPMK dan materi, kita harus memilih strategi pembelajaran. Ketika CPL pengetahuan kita mungkin lebih mudah. Ya, lebih mudah karena umum kita mampu melakukannya dan punya waktu untuk menggaitnya melalui ceramah. Ini kan strateginya, ceramah. Ceramah itu selanjutnya akan mempengaruhi metode penilaian, Bu. Jadi strategi yang kita tetapkan dalam mencapai sub CPMK dan materi tadi itu akan berkorelasi kepada penetapan strategi penilaiannya. Ini kita tidak bicara, saya tidak akan bicara apa yang pengalaman belajar dan lain sebagainya, karena yang paling penting di dalam RPS OBE itu adalah komponen-komponen ini. Menentukan metode penilaian itu berdasarkan strateginya. Nah, ketika kita menggunakan ceramah atau dosen menjadi pusat informasi di depan, itu kita harus menggunakan metode penilaiannya dalam bentuk kuis. Kuis ini bisa Bapak Ibu lakukan direct ketika proses perkuliahan itu selesai 20 menit terakhir atau Bapak Ibu bisa mengakumulasinya menjadi UTS. Ya. Namun kelemahannya ketika kita membuatnya dalam bentuk UTS, jadi ujian itu akan dilakukan ketika 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Itu kelemahan kita tidak bisa mereview dan memberikan feedback langsung kepada mahasiswa. Ketika pada hari yang sama kita lakukan ujian, lalu kita bawa pulang untuk dikoreksi, kemudian kita buat catatan-catatan apa yang menjadi kelemahan dari mahasiswa kita, maka pada pertemuan berikutnya tinggal kita tampilkan dalam slide atau bagaimana. Nah, saya umum melakukannya dengan mengirim catatan itu dalam bentuk PPT ke grup mahasiswa. Kemudian saya membuat grafik juga capaian dari mereka. Prosentase karena lulus di mata kuliah saya tentukan adalah 70%. Jadi nilai dari pengetahuan keterampilannya itu harus mencakup, ini karena konteksnya adalah pengetahuan, mereka minimal 70% penguasaannya sehingga mereka bisa lolos. Yang kurang dari situ biasanya saya beri catatan itu adalah feedback bagi mereka sehingga mereka aware dan sadar bahwa apa kelemahan mereka pada materi yang hari kemarin. Sehingga pada pertemuan berikutnya akan menjadi apa namanya lebih terarah dan apa yang harus mereka lakukan. Dan umumnya Bu, Bapak Ibu, model seperti ini mengajarkan mereka akhirnya datang ke kelas itu menjadi siap. Nah, RPS itu menjadi acuan mereka. Mereka tidak akan berani meninggalkan kelas karena kita ada kuis. Nah, saya pengalaman sudah 2 semester ini menggunakan model ini membuat mereka itu tidak berani meninggalkan kelas karena ada kuisnya gitu kan. Nah, kuis itu biasanya kan mereka baca di dalam RPS. RPS itu menjadi acuan buat mereka. Lalu ketika mereka yang pengen nilainya bagus, mereka sudah belajar lebih dahulu di dalam
kosnya atau di tempat tinggalnya, sehingga datang ke kelas itu mereka tidak kosong lagi. Dan celah untuk dialog dan diskusi juga menjadi bagus. Nah, ini salah satu dari metode pembelajarannya, yaitu ceramah. Yang lainnya, Bapak Ibu, untuk keterampilan itu kita bisa menggunakan yang namanya penugasan terstruktur atau belajar mandiri. Nah, di RPS itu dituliskan sebagai sebuah, saya biasanya meng-highlight penugasan terstruktur dan belajar mandiri itu. Karena nanti bentuk penilaiannya akan menjadi lebih komprehensif. Karena di sini ada keterampilan yang harus diukur, mengukurnya dari mana, maka kita juga boleh mengintegrasikannya dalam bentuk research based method dalam pengajaran kita. Karena penugasan mandiri itu kan instruksi, penugasan mandiri, penugasan terstruktur itu bentuknya lembar instruksi kerja yang harus dilakukan oleh mahasiswa di luar kelas. Di luar kelas. Masuk ke dalam kelas, pada minggu berikutnya itu udah sifatnya adalah konsultasi dan konsolidasi serta konfirmasi yang dilakukan oleh para dosen untuk memastikan apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai. Terutama kalau saya pada konteks pertemuan kelima, itu adalah proses identifikasi hukum dan pengaturan yang terkait dengan sektor yang menjadi materi kita, umpama terkait dengan pendirian bank syariah. Maka mahasiswa saya minta di dalam penugasan terstruktur itu melakukan identifikasi pada sumber-sumber itu. Kemudian pada minggu berikutnya tentu sudah bergerak kita, tidak lagi pada sumber hukum, tetapi memetakan persoalan-persoalan hukum yang akan timbul bila, ya gitu kan. Ya terserah dosennya mau memastikan apa, kemampuan apa. Kalau pada konteks profesi mereka sebagai legal officer kan tentu mereka juga akan belajar bagaimana sebuah SOP di dalam industri yang sedang mereka amati. Kemudian peraturan perusahaan yang sudah ada di sektor industri juga yang mereka sedang amati. Kemudian beberapa conversation public yang ada di sosial media juga menjadi amatan mereka, Bapak Ibu, dan itu juga menjadi bagian dari pekerjaan mahasiswa kita di luar kelas yang harus mereka lakukan. Ingat tadi satu SKS itu 45 jam. Jadi tidak ada mahasiswa itu di luar kelas itu menganggur. Kemudian bisa sampai mereka harus naik gunung dan lain sebagainya. Kok di hari kerja mereka masih naik gunung. Kalau di hari tidak kerja mungkin mereka bisa melakukan itu untuk bersenang-senang, boleh. Tetapi di luar konteks itu mata kuliah kita akan benar-benar mengarahkan bagaimana kerja masif tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa. Nah, ketika pendekatannya adalah penugasan terstruktur atau metodenya penugasan terstruktur dan penugasan mandiri, metode penilaian kita dari hasil pekerjaan. Hasil pekerjaannya boleh, Bapak Ibu boleh meminta mereka menuliskannya dalam bentuk laporan pakai tulisan tangan, sehingga ini juga meminimalkan Bapak Ibu, meminimalkan kerja-kerja praktis yang walaupun mungkin mereka kerja praktis juga dengan menggunakan teknologi. Saya tidak melarang mereka, bahkan saya anjurkan kalau seandainya menggunakan itu, tapi bagaimana mereka lebih cerdas untuk menggunakan perangkat itu. Nah, kita meminta mereka menuangkannya di dalam bentuk laporan tadi. Nah, laporan-laporan ini kita coba ajak diskusi mereka di dalam kelas. Nanti biasanya modelnya konsultasi personal dan kelompok. Konsultasi itu bisa dilakukan secara offline di kelas atau di luar kelas. Nah, setelah proses ini nanti kan akan panjang sampai pada pertemuan ke-8 Bapak Ibu. Pertemuan ke-8 itu masih prosesnya sama, penugasan mandiri atau penugasan terstruktur. Nah, di pertemuan berikutnya kita boleh menggunakan beberapa model, yaitu seminar. Seminar itu sebagai pengganti kita kewajiban presentasi aja, tetapi kita coba merubah merubah cara kita meminta mereka presentasi. Sekaligus kalau model seminar kan kita melihat bagaimana public speaking mereka, bagaimana kita kembangkan personality mereka, attitude mereka, sehingga sikap walaupun tidak masuk dalam konteks mata kuliah kita, tetapi mereka juga kita bisa ajarkan itu.
Kemudian kalau bila ada penugasan kelompok, pastikan semuanya bekerja karena teamwork ini juga menjadi bagian pembentuk sikap dari sarjana kita. Dan inilah yang menjadi poin utama di dalam sebuah RPS. Nah, konten dan lain sebagainya itu sangat bergantung kepada atau formatnya itu sangat bergantung pada universitas yang Bapak Ibu miliki. Biasanya LPM sudah menentukan format yang baku. Nah, ini dari saya sebagai pengantarnya. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Saifuddin, Pak Dr. Saifuddin, tentang bagaimana memenuhi unsur-unsur itu di dalam metrik atau form yang memang menjadi acuan standar kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Saifuddin karena hari ini kami berdua untuk mengantarkan pada bagaimana proses penyusunan RPS dan saya tadi mengarahkan kepada poin-poin utama komponen yang paling penting di dalam sebuah RPS. Silakan Pak Dr. Saifuddin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, biar nanti waktunya masih cukup kalau ada diskusi atau pertanyaan. Ya, Pak. Saya lebih ke teknis karena tadi secara substansi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi saya langsung ke yang teknis saja. Bapak Ibu, jadi di RPS itu yang kita susun, ini kapasitasnya sebagai dosen, kalau RPS itu. Kalau dari kemarin kan Prodi, Kaprodi dan Sekprodi itu yang menyusun, maka ketika RPS itu sudah dosen, bagiannya dosen. Nah, dosen itu yang disusun adalah CPMK dan sub CPMK. Sementara CPL kemarin sudah disusun oleh Prodi. Jadi kalau kita lihat di sini, dari atas itu sampai ke yang warna merah, itu Prodi. Nah, kemudian mulai dari CPMK, yang hijau itu sampai ke yang biru, sub CPMK itu wilayahnya dosen. CPMK itu apa sih? CPMK itu adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi dari CPL tadi kan ada yang 8 sampai 15, bahkan kalau bisa kurang, itu ada beberapa yang dibebankan kepada mata kuliah tertentu. Nah, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah tertentu itu kemudian di breakdown ke dalam CPMK. CPMK dengan sub CPMK itu boleh sama, boleh berbeda. Jadi kalau misalnya pertemuannya ada 14 atau 16, kalau dihitung dengan UTS dan UAS, bisa saja CPMK-nya langsung 14 atau 16. Tapi kalau CPMK dengan sub CPMK tidak sama, misalnya CPMK-nya hanya 3, maka dari 3 CPMK itu harus di breakdown lagi ke dalam sub CPMK, sehingga totalnya kalau 2 SKS atau 3 SKS menjadi 14 pertemuan atau 16 pertemuan dengan UTS dan UAS. Nah, itu sebetulnya bisa sama, bisa berbeda. Cuman bedanya kalau tadi CPMK, kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, sedangkan sub CPMK itu adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah menentukan CPMK-nya itu sudah 14 atau 16 pertemuan dengan UTS dan UAS, ke-14 atau ke-16 CPMK itu harus sudah spesifik, bisa diukur, measurable, dan observable, bisa diamati. Sehingga nanti ketika dosen memberikan penilaian itu sudah bisa. Jadi tidak terlalu umum sifatnya. Oke, ini
saya kira kita tidak sampai kepada detail instrumen penilaian ya nanti, karena instrumen penilaian itu nanti butuh pertemuan tersendiri. Nah, ini tadi Pak Ketua sudah menyampaikan formatnya bisa masing-masing kampus berbeda-beda. Ini saya ngasih contoh format yang ada di UI Jogja, ya. Misalnya formatnya seperti ini. Nah, berikutnya seperti ini, bagian terakhirnya seperti ini. Nah, yang akan kita bicarakan lebih lanjut, bagaimana cara mengisi ini, gitu loh. Cara mengisi ini itu bagaimana? Nah, cara mengisinya itu seperti yang tadi sudah disinggung dengan cara mengisi metrik. Di grup Posdesi, di grup anggota Posdesi, saya sudah men-share ya, metrik. Nah, saya tampilkan. Nah, ini metriknya. Jadi kalau ini banyak filenya di bawah, tapi saya langsung ke CPMK. Ini yang harus diisi CPMK ini. Nah, tentu hasil penyusunan kurikulum dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat kemarin itu harus sudah dimasukkan di sini. Jadi kalau kita cek misalnya di ini ada gambar bolpen yang mengganggu ininya saya. Nah, ini contohnya CPL prodinya misalnya begini, guys. Ini hanya sekedar contoh. CPL prodinya ada 5. Ini sudah diisi dengan level taksonominya. Jadi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dengan kodenya ini. Jadi yang sikap itu S1 sampai S5. Kalau S1 yang menerima, S5-nya mengamalkan. Begitu pula yang pengetahuan, kodenya itu kan C ya, C1 sampai C6. Mulai dari mengingat sampai mencipta. Kemudian yang ketiga itu keterampilan dikasih kode K1 sampai K5, mulai dari mengamati sampai menyanyi. Kata kerjanya pun kalau bisa menggunakan kata kerja yang memang sudah disiapkan di sini, disediakan. Untuk pengetahuan bisa sampai ke samping itu kata kerja yang bisa dipakai. Nah ini tentu harus diisi dulu dari sampai ke mata kuliah. Kemarin kan sudah ditentukan mata kuliahnya. Lalu CPL prodinya tadi misalnya ada 5, itu harus diklik per mata kuliah itu dibebankan berapa CPL. Itu loh. Misalnya di situ bahasa Arab dibebankan CP3, CP4 dan CP5 terus begitu sampai bawah sampai selesai. Ini tinggal memindahkan karena yang kemarin sudah disusun, pengandaiannya begitu. Begitu pula di strategi pembelajaran. Nah, di strategi pembelajaran ini juga diisi ya. Kemarin kan juga sudah sudah ada pembahasan tentang ini gitu. Kode mata kuliah, jenis mata kuliah, SKS-nya juga sudah kan. Kemarin bagaimana cara menentukan bobot SKS juga sudah disampaikan. Nah, terus modalitas juga sama. Ini juga harus diisi. Kemudian ini terus sampai ke ini. Nah, sampai ke CPMK ini. Nah, di bagian ini Bapak Ibu masukkan dulu CPL yang dititipkan ke mata kuliah ini. Jadi tadi kan di CPL MK ini. Nah, untuk ini contohnya nanti mata kuliah saya filsafat hukum Islam
Jadi kalau dicari mata kuliah filsafat hukum Islam itu nanti nomor berapa? Filsafat hukum Islam. Oh ini, nomor 40. Filsafat hukum Islam itu kan dititipin CPL 345 gitu. CPL 3. Oh, CPL 123. Dititipin CPL 123. Nah, kemudian masukkan ke sini. Masukkan ke sini, ke CPL-nya itu. Baru kemudian kita bikin CPMK-nya. Setelah kita bikin CPMK-nya, kalau CPMK-nya tidak sampai 14 atau 16 pertemuan, kita breakdown lagi ke dalam sub CPMK sehingga menjadi 14 atau 16 pertemuan. Itu. Mungkin supaya gampang saya kasih lihat yang punya saya, guys. Yang sudah ada isinya. Gitu. Nah, nah, ini yang punya saya. Jadi tadi kan CPL yang dititipkan ke mata kuliah saya ini ada 3. CP1, CP2, dan CP3. Kita pindah ke sini, lengkap dengan kodenya. CP1 itu C2, CP2 itu adalah K5, keterampilan. CP3 itu adalah C4, pengetahuan. Nah, kemudian kita bikin CPMK-nya. Nah, di sini contohnya saya membuat CPMK yang tidak sama dengan sub CPMK. Jadi CPMK-nya di sini hanya ada 3. Ada 3 CPMK. Nah, ini CPMK-nya hanya ada 3. Yang pertama, mampu memahami ontologi filsafat. Yang kedua, mampu menyajikan epistemologi. Yang ketiga, mampu menganalisis aksiologi. Itu kan CPMK-nya. Nah, karena CPMK-nya tidak sampai 14 pertemuan, maka saya harus membreakdown lagi CPMK ini ke dalam sub CPMK. Maka ini 14 ya. Jadi kalau 16 silahkan ditambahkan UTS sama UAS. Nah, baru kemudian yang 3 CPMK tadi saya breakdown ke dalam 14 sub CPMK ini. Gitu. Nah, kodenya ya tinggal urut aja sub CPMK 1 sampai sub CPMK 14. Sub CPMK 1 sampai berapa itu merupakan CPMK 1 sampai 6 G. Sub CPMK 7 sampai sub CPMK 10 itu merupakan breakdown dari CPMK 2. Sedangkan sub CPMK 11 sampai 14 itu merupakan breakdown dari CPMK 3. Nah, itu. Taksonominya juga silakan diisi. Oke. Masuk levelnya. Nah, kalau ini sudah diisi, Bapak Ibu, maka nanti bisa pindah ke ini, diloncati saja, bisa pindah ke penilaian. Nah, ini contohnya yang sudah saya isi, yang penilaian. Kita sebetulnya tinggal pindahin saja yang sudah ada kan, sub CPMK tadi sudah, kodenya sudah, CPMK-nya tadi CPMK berapa kita masukkan, taksonominya yang pengetahuan, sikap sama keterampilan itu dengan menggunakan kode, sama levelnya itu kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal kita membuat indikatornya. Indikatornya apa? Di sini. Kemudian teknik penilaiannya apa? Tadi yang usulan-usulan Pak Ketua itu bisa dijadikan referensi. Gitu. Jadi teknik penilaiannya apa saja? Kalau yang di sini kan tes tulis, kemudian unjuk kerja, dan penugasan. Nah, itu hanya ada 3 yang punya saya itu. Nah, kemudian kriteria penilaiannya apa? Di situ disebutkan. Misalnya kriteria penilaiannya adalah ketepatan dan relevansi. Atau juga ada ketepatan dan kecepatan dalam memberikan respon, penguasaan materi, kepercayaan diri,
manajemen waktu. Monggo terserah Bapak Ibu kriteria penilaiannya seperti apa. Sampai ke yang bawah, misalnya penugasan itu kriteria penilaiannya orisinalitas, kerapian, kekuatan argumentasi, kualitas referensi, sistematika penyajian, misalnya. Nah, kalau sudah, baru diisi yang bobotnya, bobot persentase dari masing-masing sub CPMK itu. Nah, itu silakan diisi ini. Nah, kalau ini sudah diisi, maka kita pindah lagi ke sheet berikutnya, yakni pembelajaran. Ini yang dari tadi itu pindahkan kembali. Di sub CPMK pindahkan ke sini, CPMK-nya, taksonominya, levelnya, bentuknya, model metode pembelajaran. Kalau ini kan metode pembelajarannya studi kasus, modus, sinkronos. Kalau pakai asinkronos, monggo. Kemudian alokasi waktunya, nah ini kan itu ada rumusnya kalau 2 SKS berapa. Jadi kalau ngikutin ini, kalau perkuliahan ngikutin ini, itu nggak akan terpenuhi. Makanya terpenuhinya dengan penugasan. Nah, kemudian apa? Misalnya bentuknya problem solving atau project itu. Nah, itu di apa namanya? Dialokasikan waktunya sehingga ini terpenuhi. Lalu pengalaman belajarnya nanti ditulis juga. Kalau di sini misalnya diskusi, menyusun laporan, tanya jawab, membuat video. Nah, media pembelajarannya apa saja, ini juga ditulis. Buku referensi, LCD projector, YouTube, Google, website, laptop, atau apalagi monggo terserah. Lalu referensinya. Nah, referensinya cukup dibuat apa namanya? Kode referensi 4 misalnya, referensi 5, referensi 1. Nah, nanti tinggal menyusun daftar referensinya sehingga berurut 1 sampai berapa, nanti angkanya itu yang kita pakai supaya tidak panjang di sini. Nah, kalau ini sudah dilalui semua, ini tinggal difotokopi, di copy paste ke tadi, ke bentuk Microsoft Word tadi yang format Microsoft Word-nya sudah ada. Ini bisa saya kasih contoh yang format Microsoft Word-nya, sehingga kita tinggal copy paste ke Microsoft Word-nya tadi. Kalau metriknya ini sudah selesai disusun, gitu. Saya kira itu secara teknis bagaimana cara menyusun RPS. Dan ini kalau masing-masing dosen dikasih ini, maka masing-masing dosen itu juga tahu dari awal. Selama ini kan banyak dosen yang sebetulnya tidak paham tentang kurikulum prodinya, yang ngerti hanya Kaprodi dan Setprodinya, gitu loh. Kalau dibuat seperti ini, maka dosen pun ngerti, gitu loh. Karena tidak semua dosen itu mau mencari tahu kadang, meskipun kurikulum prodi itu sudah ditaruh di website, tetapi kadang tidak semua dosen itu mau lihat itu. Tetapi dengan ditaruh di metrik semacam ini, mau nggak mau semua dosen harus melihat kan prosesnya dari awal sehingga dia bisa menentukan CPMK dan sub CPMK beserta turunan-turunannya sampai ke referensi tadi itu. Saya kira itu Pak Lukman, saya kembalikan ke Pak Lukman. Oke, matur suwun Bapak. Bagi Bapak Ibu semuanya, silakan bagi yang ingin berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita, karena kebetulan ini narasumbernya dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Mujib dan Bapak Dr. Saifuddin. Kebetulan beliau juga hadir di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi berkenaan dengan strategi pembelajaran dalam penyusunan CPMK dan sub CPMK. Jadi Bapak Ibu dosen di sini
ketika menyusun RPS ini kan nanti menyusun CPMK dan sub CPMK ini menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu dosen. Silakan Bapak Ibu dosen bisa bertanya terkait dengan perihal tersebut, ya, baik terkait dengan strategi penyusunan RPS dalam penyusunan CPMK maupun sub CPMK. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat maupun melalui angkat tangan, ya. Silakan. Itu ada di kolom chat. Mau saya bacakan ya, Pak, ya? Izin saya bacakan. Ini ada pertanyaan sebelumnya dari Bapak Firdaus dari IAIN Langsa. Beliau bertanya, setiap mata kuliah itu ada berapa minimal CPMK-nya? Ya, terus kemudian pertanyaan kedua, untuk mata kuliah yang mengintegrasikan metode pembelajaran pada case based, problem based maupun project based sekaligus, bagaimana pengukuran waktu dan menentukan instrumen penilaiannya seperti apa? Dan apakah masih perlu UTS maupun UAS? Ini pertanyaan dari Bu Umi. Ini dua dulu, Bapak. Monggo silakan bisa dijawab. Silakan, Bapak. Baik, saya mulai dari yang saya pertama ya Pak Saifuddin, jadi kita mulai dari yang Bu Umi tentang beberapa strategi dalam pembelajaran tadi. Secara otomatis Ibu, karena kita sudah bisa mengendalikan prosesnya dengan baik, baik itu menggunakan project base atau saya mengistilahkannya tadi adalah case base dan research base. Dalam ceramah pun sebetulnya kalau seandainya kita sudah melakukan proses pengukurannya pada sesi perkuliahan, maka kita sudah tidak perlu lagi UTS dan UAS. Tetapi kita di dalam proses kontrak dengan mahasiswa, kita harus memberikan ruang Ibu, supaya kita tidak dianggapnya leda-lede, atau istilah bahasa Indonesianya itu apa ya? Kalau leda-lede itu konsisten ya, konsisten. Supaya kita tidak Inconsistent. ya, tidak dianggapnya tidak konsisten, maka di kontrak belajar pertama kita harus memberikan warning kepada mahasiswa. Apabila sampai pada akhir proses perkuliahan ada mahasiswa yang belum masuk standar penilaian lulus, umpama 70%, maka nanti akan diterapkan ujian tambahan untuk mengatrol nilai itu. Untuk membuat mereka bisa lolos. Jangan sampai mereka tidak lolos, Bu. Maka mereka kayak semester yang lalu, saya menerapkan ujian lisan, Bu. Ujian lisan itu mengkonfirmasi pengetahuan sekaligus keterampilan mereka. Karena mata kuliah saya waktu semester lalu adalah hukum bisnis syariah. Mereka harus mampu, keterampilannya adalah mereka mampu membuat opini hukum. Pengetahuannya adalah mereka mampu dan menguasai beberapa sumber hukum yang terkait dengan sektor yang mereka amati. Maka ujian lisan saya terapkan pada bagian terakhir dari proses itu. Nah, ujian lisan ini satu anak ketika dia maju, dia pengetahuannya sudah ada, tetapi keterampilannya belum ada. Maka saya minta dia maju kembali. Nah, keseriusan mereka menjadi sangat nyata, Ibu, ketika proses ini saya lakukan. Mereka maju kembali itu boleh langsung keluar dari ruangan, kemudian dia coba menyusun kembali redaksi dan kemampuan yang belum lulus, kemudian maju lagi, atau di minggu yang akan datangnya. Memang rentang waktunya menjadi sangat panjang dan waktu dosen itu menjadi sangat banyak habis di situ, waktu dan energi tentunya. Nah, kalau sudah menerapkan seperti ini, kita tidak memerlukan lagi yang namanya UTS, karena memang secara teknis kita sudah mengetahui mengetahui dan mengukur capaian dari pembelajaran yang kita kembangkan di dalam semester itu. Kemudian apakah jumlah CPMK
seberapa jumlah CPMK-nya? Ya sangat tergantung juga. Kalau CPMK itu kan mengacu kepada CPL yang sudah ditetapkan kepada kita. CPL-nya bisa 3, CPMK-nya bisa lebih. Atau minimal CPMK itu menggambarkan jumlah CPL yang sudah ada. Tentunya turunnya kepada CPMK kan tidak menjadi umum sebagaimana CPL, Bapak Ibu. Jadi turunnya ke CPMK kita itu menjadi sangat spesifik sesuai dengan tema atau ruang lingkup dari kajian di dalam mata kuliah kita. Nah, turunnya lagi menjadi sub CPMK itu menjadi lebih variatif lagi, lebih teknis. Saya sekarang mengajar hukum perbankan. Nah, materi-materinya kan sangat banyak. Di antaranya adalah ada proses pendirian, penyihatan. Dari penyihatan saja nih kita sudah bisa membagi dengan beberapa materi. Nah, sub CPMK ini harus menggambarkan keinginan dari CPMK-nya. Kemampuan apa yang diamanatkan oleh CPMK kepada mata kuliah kita, kemudian kita turunkan menjadi sub CPMK. Dan sub CPMK tentunya jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Saifuddin bisa menambahkan. Yang bagian apa gitu? Jumlah CPMK. Oh gitu. Jadi minimal jumlah CPMK gitu. Kalau maksimalnya eh, sejumlah sub CPMK kalau maksimalnya. Jadi kalau misalnya 2-3 SKS itu kan misalnya tidak ada UTS UAS gitu, atau dihitung aja UTS UAS 16 pertemuan, maka berarti kalau dibuat maksimal CPMK-nya 16. Nah, minimalnya itu berapa? Ya tentu berapa CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Tentu tidak boleh kurang dari CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Kalau misalnya CPL yang dibebankan ada 3, masa CPMK-nya hanya ada 2? Kan nggak logis. Gitu. Minimal CPMK itu sama dengan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu. Kalau antara CPMK dengan sub CPMK tidak sama. Itu tentang minimalnya CPMK. Kemudian pertanyaan Mbak Umi tadi, apakah perlu UTS atau UAS? Sebetulnya di sistem kurikulum OBE itu sudah tidak diperlukan lagi sistem UTS sama UAS itu jika dosen itu memang secara konsisten menerapkan model penilaian OBE. Ya, ini tiap pertemuan itu dosen memberikan penilaian terhadap mahasiswa per mahasiswa. Tetapi faktanya kan tidak begitu gitu loh. Faktanya tidak begitu, oleh sebab itu maka masih dimungkinkan misalnya jika ada UTS atau UAS atau minimal UAS. Atau minimal UAS gitu kan. Karena kadang meskipun kurikulumnya sudah OBE, tetapi pada tataran implementasi di lapangan, itu tidak semua dosen itu betul-betul memberikan penilaian per pertemuan per mahasiswa. Jadi kalau kita menggunakan model penilaian yang OBA itu memang agak susah ya, terutama di kita yang sosial humaniora atau yang Islamic Studies, yang bukan seperti Science and Technology begitu kan. Nah, jadi ada kendala, apalagi mohon maaf misalnya SDM sumber daya manusia dosen kita masih banyak yang sepuh-sepuh yang agak gaptek dengan teknologi, jangankan Excel, Microsoft Word aja kadang kesulitan gitu. Nah, itu tidak bisa kita nafikan, ada yang semacam itu. Nah, termasuk di fakultas saya, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jogja itu. Oleh sebab itu kami di pimpinan fakultas itu menyurati LPM untuk membuat kriteria penilaian yang lebih sederhana dari yang sebelumnya sangat ideal misalnya gitu kan. Yang sudah diterapkan sebetulnya oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan juga Fakultas Tarbiyah mungkin. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di kami di Fakultas Syariah kami meminta yang
model penilaiannya lebih sederhana. Sampai hari ini saya belum tahu persis, mungkin Pak WD1 yang tahu apakah sudah selesai apa belum model penilaian yang jauh lebih sederhana ketimbang yang sebelumnya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Iya. Pada pertanyaan yang berikutnya, berapa apakah sama mata kuliah konvensional? Jadi tidak ada istilah begitu ya Pak. Dalam pembentuk CPL dan CPMK itu sudah jelas mengacunya kepada profil. CPL itu diturunkan dari profil, apa yang harus melekat kepada profil itu kan kita harus usahakan. Jadi mata kuliahnya apapun, maka turunnya menjadi sub CPMK di dalam RPS-nya kita itu tetap akan sama karena kita harus mengantarkan sarjana kita untuk memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengarah kepada profil yang memang sudah kita tetapkan. Jadi tidak ada beda. Ketika mengajarkan fikih, umpama contoh ini kesalahan umum kita ya, mengajarkan fikih itu kita lebih banyak di syariah mengajarkannya sebagaimana mengajarkannya di Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, padahal kita beda. Di dalam pengajaran fikih kita itu kan orientasinya adalah pembentukan sarjana hukum yang mampu memberikan opini hukum. Maka mempelajari fikihnya adalah bagaimana menguraikan dan mengarahkan kepada mahasiswa mampu menurunkan proses pencapaian dari produk fikih itu, pencapaian apa namanya? Jadi yang kita ajarkan adalah manhajnya untuk sampai kepada produknya. Ketika perbandingan umpama di di prodi hukum perbandingan atau perbandingan mazhab itu lebih kompleks lagi. Jadi mengajarkan fikih di fakultas syariah berbeda mengajarkan fikih dengan fakultas ekonomi karena mereka cukup mempelajari apa yang menjadi produknya. Kalau sarjana syariah kan tidak begitu. Dia belajar bagaimana fikih itu dilahirkan. Maka hati-hati di dalam sub CPMK-nya itu harus benar-benar jangan kalaupun masuk pada materi yang spesifik tetapi bagaimana materi itu di breakdown menjadi ya ke kepedulian, kesadaran dari seorang mahasiswa proses sampai ke situnya. Walaupun mata kuliah kita memang pengantar fikih usul fikih. Atau di dalam mata kuliah kan masih ada tuh yang membuat mata kuliah fikih muamalah kontemporer yang sebetulnya sudah pengulangan karena ada hukum perbankan syariah, ada hukum asuransi syariah, tapi masih rata-rata memasang mata kuliah itu. Nah, ini mungkin agak-agak dilema buat teman-teman. Nah, begitu Bapak jawabannya terkait dengan kondisi CPL dan CPMK yang ditanyakan tadi. Saya kira itu Pak Saifuddin mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan tadi. Ya sama, Geng. Kalau mata kuliah tidak ada bedanya konvensional sama yang tidak konvensional, yang syariah. Yang membedakan waktunya paling, penentuan waktunya yang seperti tadi itu TM, tatap muka itu berapa menit gitu. Kalau mata kuliahnya memiliki praktikum. Nah, itu mungkin yang berbeda. Jadi kalau mata kuliah yang lebih mengarah kepada praktikum, mungkin TM-nya yang dikurangi, gitu kan. Jadi lebih banyak yang praktikumnya, tatap mukanya dikurangi, tetapi praktikumnya yang diperbanyak. Masa mata kuliah praktikum tapi tatap muka semua terus gitu kan, tidak sesuai gitu. Itu aja. Yang tadi alokasi waktunya itu. TM apa saja tuh? TM, PT, TM, BM, PT, penugasan terstruktur sama BM, belajar mandiri. belajar mandiri. Tuh. Boleh ngacung mengangkat tangan Bapak Ibu, raise hand-nya. Oh iya, Bapak Ibu, dalam proses penyusunan RPS, saran kami itu dilakukan secara bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Jadi, kelompok keilmuan di dalam lingkup fakultas dan program studi itu bisa dilakukan secara bersama-sama agar saling terkait.
karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Mata kuliah yang ada itu kan tujuannya satu, membangun dan menciptakan sarjana hukum sesuai dengan profil yang diinginkan. Begitu. Ada yang bertanya Pak, Bu Lina Silakan kayaknya. Bu Lina. Bu Lina, Monggo langsung. silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke. Ini kaitannya dengan apa namanya Excel yang dibagikan Pak Saifuddin, nggih. Pak Dr. Saifuddin ini kan ada format-format yang ini terus terang baru, nggih. Saya baru pertama kali melihat format penyusunan RPS yang seperti ini, dan menurut saya ini kalau diterapkan sangat bagus, membantu buat seperti saya yang baru pertama kali belajar untuk penyusunan RPS UBE. Yang ingin saya tanyakan terkait ini Pak, kalau di sheet yang strategi pembelajaran itu kan ada kolom soal metode pembelajaran, terus kemudian modus dan bentuk pembelajaran. Nah, di metode pembelajaran ini apakah prodi itu perlu memberikan patokan atau panduan, misalkan untuk mata kuliah ABC ini seharusnya pembelajarannya ditekankan pada proyek misalkan. Terus kalau mata kuliah A kemudian studi kasus, atau bebas kemudian terserah semua dosen mau menggunakan metode pembelajaran seperti apa. Jika kemudian dibebaskan kepada dosen, apakah tidak masalah jika ternyata semua dosen itu memilih menggunakan dua metode pembelajaran yang sama, misalkan semua menggunakan studi kasus dan proyek gitu, misalkan seperti itu. Mungkin bisa dibantu menjelaskan, Mbak. Terima kasih. Oke, langsung deh Pak Lukman. Jadi tadi oleh Pak Ketua itu kalau bisa penyusunan RPS itu tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, Mbak. Jadi kalau di kami memang dikumpulkan, bahkan kalau bisa satu fakultas, kalau tidak bisa ya minimal satu prodi, dosen-dosennya dikumpulkan. Nah, ketika menentukan ini di strategi pembelajaran ini, prodi dengan semua dosen, gitu loh. Jadi memang masing-masing bisa memberikan masukan, baik prodi maupun dosennya. Misalnya untuk mata kuliah apa, fikih misalnya. Fikih dan usul fikih itu, bentar saya ini contohnya tidak mentok sampai ke atas, jadi yang bagian atasnya tidak terlihat, tapi nggak apa-apa, guys. Nah, misalnya di sini fikih, usul fikih itu di mana? Ah, ini. Nah, ini fikih, usul fikih. Kasih warna kuning aja dulu. Nah, fikih usul fikih ini misalnya, ini ada kepotong yang di atas ini, Bu. Mohon maaf, nanti mungkin yang di ini metrik yang mana gitu. Metrik yang sebelumnya mungkin yang masih kosongan itu tidak kepotong. Nah, ini antara prodi dengan dosen sama-sama bisa memberikan masukan. Misalnya, ini diskusi kelompok, ini harus ada diskusi kelompoknya, ya udah contreng yang diskusi kelompok. Kemudian simulasi perlu ada, simulasi gitu. Kemudian ini perlu ada studi kasus apa enggak? Oh, enggak perlu, ya udah enggak usah. Kemudian pembelajaran kolaboratif perlu ada enggak? Oh, perlu, ya udah dicontreng gitu. Terus sampai ke masalah sinkronas asinkronas itu juga didiskusikan antara prodi dengan dosen. Tapi kalau dosennya menyusun sendiri di keheningan ruangan yang sepi, lah itu ya sakar PDW kan. Antara dosen dengan prodi ya nggak ada komunikasi. Bisa jadi pengennya prodi begini, pengennya dosen beda gitu loh. Makanya mungkin perlu, ya meskipun tidak harus di hotel, minimal di ruang dosen gitu. Di ruang dosennya ngumpul bareng-bareng. Dulu di zaman saya Kaprodi HES itu kan setiap Rabu ada istilah diskusi, kemudian makan siang. Ujungnya makan siang, yang nyiapin dosennya digilir, Bu. Ulang Jadi tahun kalau ya.
Ulang Dulu tahun setiap minggu. setiap minggu. Ya, meskipun hanya ada pematerinya sederhana saja, yang penting tujuannya kan dosen ngumpul, makan, terus mahasiswa kalau nyari dosen di hari Rabu itu semuanya ada gitu loh. Ngumpul minta tanda tangan gampang gitu. Itu dulu waktu saya kaprodi begitu gitu. Nah, kalau baik mungkin bisa ditiru nih. Nah, sehingga ini bisa dirembuk bareng antara dosen dengan prodi. Itu Bu Lina. Oke, saya tambahkan ya Pak Saifuddin G. Monggo. Oke. Jadi metrik ini sebetulnya ini tadi proses penyusunan kurikulum itu langsung dilengkapi sampai di sini. Walaupun nanti penyusunan RPS-nya di luar. Tetapi metrik ini menjadi acuan di dalam penyusunan RPS-nya. Nah, yang perlu dilakukan berikutnya adalah bagaimana keluar ya aku. Masih, Pak. Oh masih, Masih saya. saya pikir Iya, keluar. masih. Ya, Masih. ya baik. Jadi setelah ini terisi semua, metrik ini terisi, tahap berikutnya adalah menurunkannya di dalam bentuk dokumen RPS tadi. Nah, Bapak Ibu Kaprodi bersama GJM itu atau gugus kendali mutu di tingkat program studi itu bisa mengontrol Bapak Ibu, karena proses kontrol kan di dalam verifikasi RPS-nya. RPS kan akan ditandatangani oleh program studi ya. Maka Bapak Ibu bisa mengontrol di situ, Bu Lina bisa mengontrol di situ apakah benar sudah diturunkan dari metrik yang ada. Kemudian nanti pada monitoring, proses monitoring melalui jurnal, melalui rapat-rapat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin setiap hari Rabu, ada keluhan mahasiswa atau pencapaiannya yang belum tercapai mungkin bisa dikoordinasikan di situ. Nah, di dalam BAN PT kan instrumen-instrumen ini semua dimunculkan toh Bu. Maka kita juga harus bisa mengawalnya melalui instrumen-instrumen yang dimintakan oleh BAN PT. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu Kaprodi itu tetap mencatat apapun yang dilakukannya di dalam logbook yang Bapak Ibu di setiap prodi punya gitu. Saya kira itu tambahannya Bu Lina. Oke, matur nuwun, Pak. Ada lagi? Izin Kai, Silakan Bapak. Assalamualaikum Kai, mohon maaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sudah sering ditanyakan nih, hanya mungkin minta trik saja dari KAI para senior. Ini kan RPS, tentang RPS lagi-lagi RPS. Ada beberapa mungkin dosen-dosen senior ini kan apa namanya itu mungkin udah capek atau bagaimana itu. Ya, maksudnya bagaimana triknya itu supaya mereka itu buat atau dibuatin atau bagaimana itu memang Kiai. Kemudian memang satu lagi kami kan di prodi kadang-kadang memang untuk menyiapkan dokumen itu belum terlalu lihai gitu Kiai. Mungkin bisa diberikan contohnya gitu Kiai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Saifuddin mungkin bisa triknya. Jadi kalau ini kan kalau dengan model metrik ini kan sudah digarap prodi Pak. Itu sampai sebelum CPMK.
Nah, ketika sudah CPMK itu kan yang dosen, G. Nah, kalau memang dosennya sudah senior tadi, kalau tidak dibilang sepuh gitu, yang agak kurang lihai, ya nanti bisa dibantu. Yang penting beliau hadir, keinginannya beliau untuk mata kuliahnya itu apa gitu, eh, yang akan dituangkan di CPMK. Nanti ada tim teknis, misalnya bisa mahasiswa Pak, jangan bisa panggil mahasiswa yang sudah semester agak atas itu atau HMPS, di dimintain tolong aja nggak apa-apa. Itu Pak Hasfi Kaprodies yang di Jogja itu sering minta tolong mahasiswa begitu. Secara teknis mereka bisa ngerjain, mereka lebih canggih dari kita kadang, aspek kayak kayak gitu itu. Sehingga apa yang diinginkan dosen terpenuhi secara teknis bisa dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa yang lebih lihai gitu. Nah, terus apalagi tadi contohnya ya, memang pengennya langsung contoh gitu, jadi tinggal merubah gitu. Sehingga kadang ketika model begitu, kita itu tidak tahu prosesnya dari awal. Kan tadi juga masih ada yang nanya bagaimana menyusun CPL. Kan itu sudah pertemuan berapa gitu. Nah, Bapak Ibu nanti yang belum atau belum ikut kemarin-kemarin bisa nonton YouTube-nya. Kemarin kan sudah disampaikan link YouTube-nya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Ya. Insya Allah ini pertemuan kelima nanti juga akan di YouTube-kan. Bagaimana membuat CPL, itu tugasnya Prodi. Saya kira itu mungkin. Ya, mohon izin menambahkan ini dari pengalaman aja ya, Pak Ustadz Firdaus. Eh, ada kampus kebetulan sudah sampai 5 kali melakukan itu dan cenderungnya resisten ya, terutama pada yang mohon maaf yang sudah memang lebih lama menjadi dosen itu. Ketika saya hadir di situ, eh, ada satu hal yang menarik. Semua dosen datang, semua tingkatan dan senioritas itu semua kumpul di situ. Dari yang baru jadi dosen sampai yang sudah kawakan sekali ya. Eh, Bersama-sama dalam mengerjakan itu artinya kita kan sama-sama mulai dari nol ya. Ada sesuatu yang memang berbeda kondisinya ketika itu. OBE ini kan ada hal yang baru, maka orientasi pada apa itu OBE, apa yang diinginkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis outcome based ini yang ingin dicapai oleh negara, kenapa kok membebankan ini kepada kita. Nah, kesadaran ini kan yang dibangun bersama, perlu. Jadi tidak boleh langsung menginstruksikan OBE itu jenis kelaminnya kayak apa kan nggak tahu. Maka harus ada memang prakondisi. Prakondisi itu ya disampaikan dengan bahasa yang lebih baik. Kalau kata bahasanya Pak Saifuddin tadi itu yang lebih sederhana itu untuk orang-orang sosial itu seperti apa membahasakannya. Kemudian mereka kan tidak terlibat dalam pembentukan profil, tetapi mereka kita berikan arahan apa yang sebetulnya diinginkan oleh program studi dalam mendidik sarjana hukum dari dimensi keilmuan hukum bisnis ini. Gitu. Lalu apa yang harus dijadikan, apa yang menjadi tugas para dosen? Ya dosen sama-sama untuk mencapai apa yang diinginkan ini. Maka saran saya pendekatannya ya dengan bersama-sama duduk kemudian mencurahkan tapi tidak membawa pada kondisi perdebatan lagi karena kita sudah menyusun kurikulumnya. Jadi setelah kurikulum jadi, usahakan ada proses penyusunan RPS secara bersama gitu. Penyusunan RPS bersama, disitulah nanti ada asistensi, pendampingan, kemudian polanya yang tadi saya ceritakan 5 kali, kemudian saat saya datang, saya tidak duduk di depan, Pak. Saya duduk di setiap meja. Saya keliling di meja-meja itu untuk memberikan arahan apa yang ingin disampaikan. Umpama sub CPMK-nya apa yang mau dimasukkan. Coba sekarang jadi menggait mereka. Prosesnya memang workshop kan. Workshop itu kan bukan ceramah, tetapi bagaimana menuntun dan menggait para peserta itu untuk mampu menurunkannya dalam bentuk beberapa komponen tadi. Maka tidak bisa dilakukan secara online, harus dilakukan secara offline. Dan ya LPM bisa memandu Bapak Ibu. LPM tidak harus menggunakan tenaga dari luar. Di dalam internal saja sudah ada LPM dan saya kira LPM menguasai itu. Saya kira itu tambahannya untuk sebagai strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi. Teknis demikian.
Monggo, masih ada lagi atau bisa langsung on mic apa-apa. Sepertinya sudah nggak ada ya. Cara menentukan teknik dan pembibitan nilai bagaimana ya Pak? Dari Ibu Mahmudah. Pembobotan, oh ya. Ya, monggo Pak Dokter, mungkin Pak Dokter Saifuddin dulu. Pembobotan nilai di mana gitu Pak? Nggak tahu ini, tapi kalau saya mengasumsikannya prosentase nilai ya. Di penilaian gitu. G. Kita belum sampai ke penilaian, baru di Ya. penyusunan RPS. Meskipun memang tadi saya menyinggung itu di mana gitu kalau di sebentar. Nah ini bobot itu ya yang terakhir itu loh, yang Iya, tapi sedikit saya tambah ya Pak Saifuddin. oke, Nilai itu kita gini, patokan nih kalau kita mau memberikan nilai, bobot itu tergantung seberapa payah mahasiswa Bapak Ibu. Di kolom metrik Pak Saifuddin tadi ada 5, 5, 5, 5. Saya kira tidak bisa juga menjadi acuan pokok bahwa 5, 5, 5. Jadi pembentukan 5 itu adalah persentase dari seberapa usaha mahasiswa Bapak Ibu. Ketika penugasan terstruktur atau project based dengan hanya duduk di dalam kelas kan mestinya beda ya Bu, Bapak Ibu. Maka pembobotannya itu bergantung seberapa besar, tergantung pada strategi yang kita gunakan. Kalau itu kuliahnya strateginya adalah tatap muka dan mewakili pengetahuan, maka bobotnya lebih rendah daripada yang project base. Yang project base itu lebih tinggi bobotnya karena usahanya mahasiswa kan tidak hanya dalam duduk di kelas itu, tetapi dia bisa jadi di luar kelas, mereka making discussion dengan grupnya, kemudian mereka melakukan identifikasi, membuka aplikasi, membuka website, datang ke library untuk konfirmasi sumber dan lain sebagainya. Maka pembobotan di situ prosentasenya sangat bergantung kepada seberapa payah mahasiswa kita. Maka tadi saya bilang standar lulus di dalam mata kuliah saya mereka harus lolos 70% dari total persentase bobot tadi. Jadi kalau mereka jarang masuk nih, kan nggak mungkin lulus Bapak Ibu. Artinya dia tidak mencapai 70% dari seluruh proses pembelajarannya. Maka anak-anak di kelas saya yang benar-benar ini umpama sampai pertemuan ke-9, kok masih ada mahasiswa 5 kali nggak masuk. Bagaimana mengatasinya? Ini yang menjadi persoalan buat kita sekarang dalam konteks OBE. Apakah mungkin dosen akan mengulang dari awal? Kan nggak mungkin. Maka proses ini kan harus disadari oleh mahasiswa. Nah ini juga koreksi pada proses perizinan mahasiswa di dalam kampus. Saya sekarang sudah tidak memberikan permisif ketika mereka WA kepada saya bahwa sakit gitu. Sakit itu sakitnya seperti apa? Definisi sakit saya uraikan di awal pertemuan. Sehingga mahasiswa tidak akan berani untuk izin masuk, untuk izin tidak masuk. Sakit itu harus menggunakan surat keterangan dokter. Kemudian saya hanya membolehkan mahasiswa meninggalkan kelas ketika mereka menjadi delegasi. Kalau dia sakit tidak ada keterangan berarti dia menggunakan kesempatan 30% atau 25% dari kebolehan tidak hadir itu. Sisanya lebih dari itu ya sudah dianggapnya sebagai ya itu ya resiko yang mereka harus tanggung. Nah, kembali kepada bobot tadi, pastikan pembobotan itu bergantung kepada kepayahan yang dilakukan oleh mahasiswa, usaha dan ikhtiar yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam mencapai itu.
Saya kira itu garis bawahnya ya. Itu sebetulnya ada rumusnya sih, Pak. Nggih, nggih. Eh, Ya, secara mudahnya kita melihatnya dari kepayahan mereka gitu. nah, rumusnya itu ini. Jadi kenapa muncul bobot 7, 8, atau 5 misalnya, itu ini rumusnya. Jadi kalau pertemuannya 14, tiga itu kok 9, 2. Nah, jadi ini kan taksonominya, kemudian dibagi jumlah pertemuannya, kemudian dikali 100, itu hasilnya seperti itu. Maka akan muncul di sini. Ini rumusnya ini, untuk menghasilkan angka Persentasenya. berapa gitu, sampai ke bawah itu. Yang nanti totalnya 100. Totalnya. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Lukman, monggo. Ini mau dilanjut lagi atau di stop aja kita, Bro? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan aja. Kemudian teknis berikutnya apa Pak Saifuddin? Di teknis berikutnya kan ini sudah selesai. Berarti Bapak Ibu Iya. masing-masing prodi itu kan sudah bisa menyusun lengkap kurikulum. Nah, kurikulumnya lengkap, nanti prodi baru prodi itu mengumpulkan dosen-dosennya untuk menyusun RPS. Monggo caranya kami tidak memaksa sih sebetulnya. Kami hanya menawarkan modelnya bisa seperti ini, gitu kan, supaya semua dosennya bisa paham kurikulum prodinya, bisa ditiru. Tapi kalau punya metode yang lebih baik, itu nggak masalah. Ini akan hanya sekedar contoh, gitu. Modelnya seperti itu, gitu. Nah, kalau sudah selesai kurikulumnya semua, itu bisa dikirimkan ke kami di Posdesi, di pengurus Posdesi. Nanti kami akan menunjuk reviewer yang akan mereview kurikulum Bapak Ibu semua. Kalau misalnya mau datang ke Jogja juga boleh, atau ke tempat mana juga boleh, atau pengurus Posdesi diundang untuk mendampingi juga boleh. Pak Ketua itu sudah keliling kemana-mana mendampingi, alhamdulillah. Saya baru beberapa ke Kediri, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian ke Universitas Muhammadiyah Magelang dulu juga sudah pernah. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai koordinator di bidang penjaminan mutu dan pengembangan kurikulum. Dan ini merupakan sesi terakhir, Pak Ketua. Jadi alhamdulillah program kita 5 kali coaching itu sudah terlaksana. Tinggal nanti kami menunggu jika ada yang mengirim kurikulumnya. Nanti akan kami kirimkan ke reviewer yang nanti bisa mereview kurikulum. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Saifuddin, Pak Lukman, semua tim dari bidang penjaminan mutu dan kurikulum
Posdesi yang sudah menghandle kegiatan ini, tapi kegiatan ini belum selesai Bapak Ibu. Selesainya kegiatan ini adalah ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan dokumen kurikulumnya, ya. Dokumen kurikulumnya kami pastikan kami akan membaca, kemudian dikirim kepada para reviewer yang akan mengkoreksi, memberikan masukan untuk perbaikan sehingga Bapak Ibu dapat menerapkan kurikulum ini di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Harapannya mudah-mudahan kegiatan kita ini memberikan manfaat untuk peningkatan mutu di program studi kita masing-masing di lingkungan Posdesi yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah konsisten dan istiqomah dalam menjalankan dan mengikuti kegiatan pada proses coaching yang diselenggarakan oleh Posdesi. Terima kasih juga untuk seluruh panitia, terutama Pak Dr. Saifuddin dan Pak Lukman. Terima kasih juga sekali lagi kepada pimpinan program studi, pimpinan fakultas dan perguruan tinggi yang sudah memberikan atensi untuk kegiatan-kegiatan kita selama 5 kali ini. Terima kasih sekali lagi. Kita hari bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa pada sesi kegiatan Posdesi yang lainnya. Assalamualaikum. Untuk Mohon izin. sertifikat bagaimana Pak Lukman? Ya. Nanti nggih, sertifikatnya menyusul nggih. Ini proses nanti tanda tangan ketua umumnya. Karena nanti ada tanda tangan ketua umum. Jadi saya sodorkan dulu ke beliau. Nggih, nanti insya Allah maksimal 3 hari sampai 4 hari ini nanti. Kita kirimkan ke masing-masing email yang sudah terdaftar di link presensi. Begitu Bapak Ibu. Oke. Amin. Terima kasih Pak Saifuddin. Saifuddin, izin, Assalamualaikum. Salam.